Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta, kembali lagi di Meja Redaksi. Di Meja Redaksi kali ini spesial Pemirama, aku Olin sudah tidak sendiri. Aku bersama dengan calon ketua dan wakil ketua DMAI kandidat nomor 02. Ada Bang Fauzan dan Bang Faisal. Boleh disapa teman-teman Sobat Warta semuanya. Halo. Halo Abang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman, jadwal padat, masih sempat menyempatkan diri untuk hadir. Kita terima kasih banyak ya. Mohon maaf juga kalau misal nanti ada salah-salah kata dan rada kurang dalam persiapan kita ini ya. Mungkin sebelumnya saya ingin mengetahui visi dan misi abang-abang ini untuk mencalon menjabat jadi ketua DEMA dan wakil ketua DEMAI. Sebenarnya untuk visi misi kami itu secara gambaran umumnya itu ingin mensejahterakan para mahasiswa. Mensejahterakan. Nah, banyak aspek sebenarnya kalau kita ya, sampaikan aspeknya itu seperti apa. Sebenarnya kalau udah sejahtera semua aspek sudah mencakup. Baik. Sebenarnya kayak gitu. Nah, itu gambaran umumnya. Tapi untuk detailnya kawan-kawan mahasiswa di IAIN itu bisa melihat di platform-platform media, di Instagram itu, di IG-nya Pemirama, visi misi kami udah lengkap. Terus di sahabat IAIN visi misi kami udah lengkap. Terus di mahasiswa IAIN kami juga lengkap. Intinya visi misi kami itu secara gambaran besar itu mensejahterakan para mahasiswa di IAIN Pontianak. Mensejahterakan mahasiswa. Kalau menurut Bang Fauzan sendiri? Oke, terima kasih, Mas. Kalau dari saya pribadi, bahwasannya berangkat dari visi dan misi kami tidak lain dan tidak bukan karena saya dari mahasiswa juga dan tetap berkecimpung dalam keadaan mahasiswa. Jadi situasi dan kondisi pada saat inilah yang membuat saya tertarik bahwa hal ini harus benar dijadikan konteks yang besar. Dalam artian mensejahterakan kampus menjadi kampus yang aman, damai, itu penting dalam kehidupan kita. Nah, karena gini kawan-kawan, situasi dan kondisi pada saat ini sangat menarik hati kita sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa itu disebut agent of change, agent of control, perubahan yang nyata. Kampus ini butuh perubahan, yang dimana ketika perubahan itu diberikan dan akses mahasiswa itu benar-benar menyeluruh keseluruhan, maka hal tersebut menjadi aspek sosialisasi antara stakeholder yang di bawah sampai stakeholder yang di atas, sehingga mahasiswa merasa oh ini kampusku. Ini. Jadi ketika yang tadi abang bilang ada di platform-platform, ada di akun Pemirama, akun sahabat IAIN dan lain sebagainya, telah tertera visi misi yang menyatakan bahwa menjalin silaturahmi yang erat antar lembaga keseluruhan, silaturahmi antar lembaga di IAIN Pontianak. Itu dianggap penting untuk menciptakan sinergi. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa hubungan silaturahmi ini bukan hanya sekedar janji-janji kampanye? Bagaimana ini juga akan berdampak nyata terhadap visi dan misi DEMAI nanti yang akan Itu bakalan kami kawal benar-benar kayak gitu. Kalau mahasiswa itu penasaran dan ini bukan janji-janji kampanye kami, baik, maka kami anjurkan untuk mahasiswa memilih kami supaya apa yang kita janjikan itu terbukti nantinya. Baik. Kayak gitu. Maka dari itu kami bakal mengawal terus-menerus apapun permasalahan mahasiswa, dari silaturahmi, dari berbagai stakeholder ya. kayak gitu, baik dari UKM, UKK, HMPS, DEMA fakultas, SEMA fakultas, DEMA institut, SEMA institut, maupun warek, rektor dan sebagainya, itu bakalan kami kawal benar-benar. Tidak hanya janji-janji yang bakalan kami sampaikan kepada mahasiswa. Makanya kalau mahasiswa butuh pembuktian dari kami, silahkan pilih kami kayak gitu, supaya kami bisa membuktikan. Kalau misalnya ini kami tidak terpilih, maka hal-hal yang kami sampaikan itu tidak ada apa-apanya kayak gitu. baik. Terima kasih. Jadi sangat mengukung untuk menjadi backup, Ya. menjadi penyalur. Kalau menurut Bang Fauzan sendiri? Oke, terima kasih, Bos. Kalau menurut saya
janji itu adalah sebuah amanah. Baik. Harus benar-benar terlaksana. Walaupun pada saat ini janji itu masih angan-angan kami untuk membangun, tapi pada dasarnya hal inilah yang dapat membuat kondisi di kampus kita ini benar-benar matang. Kolaborasi antara UKM, UKK keseluruhan, Dema F, Dema I, Sema I, Sema F, bahkan stakeholder yang di atas juga, Sivitas Akademika keseluruhan. Ketika itu dijadikan sebuah gabungan ataupun menjadi sebuah support, maka hal seperti ini yang akan menjadi bahwa kampus inilah menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa. Karena apa? Karena ketika semuanya ini menjadi satu tujuan, maka tidak ada lagi nih kebingungan-kebingungan antar mahasiswa. Contoh, ada UKM UKK yang dia menampung daripada minat dan bakat mahasiswa. Baik. Nah, disitulah kita mendorong bahwasannya ini loh ada tempat untuk menjalin minat dan bakatnya mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa pada saat ini tidak buta, sehingga tidak harus peka dengan keadaan yang ada pada saat ini. Karena apa? Ketika masuknya kawan-kawan di kampus, ini adalah sebuah tujuan. Perkembangan mahasiswa, minat dan bakat mahasiswa itu benar-benar tersalurkan pada saat ini. Maka dari itu kami berangkat bahwasannya janji itu adalah sebuah amanah yang benar harus kita laksanakan dan lakukan. Terima kasih. Berarti akan dipastikan ketika telah terpilih. Baik untuk teman-teman sekalian, teman Sobat Warta, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ingat, tanggal 8, jangan golput. Golput bukan budaya kita. Budaya kita falling in love with someone we cannot have. Halo Sobat Warta, kembali lagi di meja redaksi. Setelah tadi berbincang-bincang tentang visi misi dan lain sebagainya, di sini saya ingin bertanya tentang tadi telah disinggung oleh Bang Fauzan tentang UKM dan UKK. Jadi berangkat dari hubungan antara UKM dan UKK dengan DMAI ini sendiri yang kurang harmonis. Setelah kita tahu bahwa beberapa waktu ke belakang hal ini telah terjadi. Jadi apa strategi dari abang-abang sekalian setelah menjabat menjadi ketua dan wakil ketua DMAI untuk mengharmonisasikan kembali antara UKM dan UKK kepada DMAI itu sendiri? Oke, sebenarnya ini kan antara UKM dan UKK maupun DMAI itu kan sebenarnya komunikasinya tidak nyampe sebenarnya. Baik. Tidak ada titik temunya, sehingga antara UKM, UKK dan DMAI itu miskomunikasi lah bahasanya kayak gitu kan. Artinya yang satunya nunggu, akhirnya pecah kayak gitu. Jadi strategi kita sebenarnya ketua UKM UKK itu kan di angkatan saya sebelumnya, sekarang udah di angkatan 2021. Baik. Kayak gitu. Jadi kita koordinasi dengan para ketua-ketuanya, bagaimana tindak lanjutnya untuk kita sama-sama berangkat, ya kan, untuk sama-sama kita mengawal bagaimana nantinya supaya di IAIN ini terstruktur dengan rapi, tidak ada perpecahan kayak gitu. Makanya kami itu berangkat atas dasar keresahan-keresahan dari kawan-kawan mahasiswa kayak gitu. Yang dimana saya dapat info bahwasanya biasanya UKM dan UKK melaksanakan kegiatan itu bentrokan dengan HMPS, DEMA biasanya kayak gitu. Artinya itu memperlambat rekrutmen kawan-kawan UKM UKK, sedangkan kawan-kawan UKM UKK itu kan menampung minat dan bakatnya para mahasiswa. Nah, itu bakalan kami koordinasi kembali bagaimana untuk mencari titik temunya sehingga perpecahan ini bisa terkoordinasi dan rapi supaya kita sama-sama saling merangkul. Nah, bahasanya kita itu saling merangkul kayak gitu. Supaya tidak ada perpecahan, kami akan merangkul semua UKM dan UKK dan semua HMPS, DEMA fakultas, SEMA fakultas, supaya kita sama-sama merawat IAIN
sebagaimana mestinya. Baik. Kalau untuk Bang Fauzan, Oke, gini Kak. Kalau hubungan yang dibangun antara UKM UKK dengan DMAI itu menurut saya hal yang sangat penting. Bahkan dari paslon kami 02 bukan hanya hubungan UKM UKK dengan DMAI saja, tapi hubungan stakeholder dari bawah sampai ke atas itu benar-benar harus diperbarui, benar-benar harus dibangun. Sehingga apa? Ketika menjalin komunikasi dengan baik, ketika mengarahkan situasi hal tersebut dengan seksama, maka menjalankan roda organisasi dari UKM UKK dengan stakeholder yang di bawah dengan yang di atas itu berjalannya dengan baik. Yang pada intinya komunikasi antara UKM UKK, terus antara DMAI, SEMAI, terus HMPS, DMAI itu harus benar-benar terjalin. Sehingga apa kebutuhan UKM UKK, apa kebutuhan kawan-kawan HMPS, apa kebutuhan kawan-kawan DMAI, apa kebutuhan kawan-kawan DMAF, sehingga itu benar-benar kami sampaikan dengan catatan koordinasi antara stakeholder bawah dengan atas itu penting untuk dilakukan. Sehingga ketika ada situasi dan kondisi, ada permasalahan, terus ada hal yang tidak diinginkan, kita bisa berkomunikasi dengan stakeholder yang di bawah dan stakeholder yang di atas. Pada intinya kerjasama terus komunikasi dengan baik itu penting untuk dilakukan skala ormawa, bukan hanya skala kecil tapi juga skala besar. jadi bukan hanya skala kecil UKM, UKK dan lain sebagainya, tapi juga skala besar. Ketika terpilih nanti bakalan merangkul, mempersatukan semua itu menjadinya kolaborasi yang harmonis. Oke, baik. Mungkin setelah berbicara tentang UKM, UKK dan lain sebagainya, kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Guys, kalian haus nggak sih? Aku mau ke kantin nih. Ada yang mau nitip gak? Boleh lah sekalian. Air mineral ya? PS? Iya, PS satu. Bagi dua. Oke. Yuk, cewek. Le, nggak boleh loh kayak gitu. Itu udah termasuk pelanggaran pelecehan verbal loh. Aku kan cuma manggil doang. Ya kalau manggil dengan cara yang baik lah, pakai hai, janganlah kiu cewek gitu. Itu kayak menggoda. Benar juga yang dikatakan Atma. Walaupun bukan maksud menggoda, tapi bisa saja menimbulkan pandangan negatif seperti itu. Aku harus minta maaf. Nah, itu ceweknya tuh. Nanti minta maaf lah. Maaf gak, nggak maksud. Niatnya mau manggil doang kok tadi. Maaf ya. Lain kali jangan gitu ya. Saya takut soalnya. Ya. Halo Sobat Warta semuanya, kita kembali lagi setelah jeda. Tadi kita telah berbicara tentang UKM, UKK dan lain sebagainya. Jadi di sini terkait intervensi pihak kampus dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak menomorsatukan mahasiswa, bahkan mementingkan kepentingan tinggi. Bagaimana strategi agar mahasiswa itu menjadi nomor satu ketimbang keinginan pejabat itu sendiri? Kita bakal mengawal semuanya, kita bakal buka-bukaan semua, kayak gitu. Kita sudah menganalisis apa yang menjadi keburukan di birokrasi. Kita udah tahu dan kita tidak bakalan sampaikan di sini, kayak gitu. Kita bakalan sampaikan nanti dan kita bakalan buka nantinya semuanya. Kawan-kawan mahasiswa bakal penasaran apa yang bakal kita lakukan dan apa yang kita bakalan buka tentang keburukan birokrasi. Makanya pilih 02. Gitu. Supaya kawan-kawan itu buka semuanya kayak gitu, matanya, kepekaannya kawan-kawan itu kebuka bahwasanya kebobrokan birokrasi saat ini itu yang harus dikawal betul-betul, sehingga betul kata Bos tadi, petinggi-petinggi itu lebih mementingkan atau lebih mengedepankan atau lebih menomorsatukan, bukan nomor satu yang sebelah ya, menomorsatukan mahasiswa kayak gitu, supaya mahasiswa itu sejahtera kayak
kayak gitu. Kita lihat sekarang nih fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, bahkan lahan parkir dan lain sebagainya kita kekurangan sebagai mahasiswa. Kewajiban kita di perguruan tinggi kita sudah laksanakan, tapi kita tidak menerima fasilitas. Saya ngambil contoh yang pertama itu wifi kampus. Wifi kampus. Sekarang di berbagai fakultas wifi kampus itu biasanya tidak terkoneksi, lemot dan lain sebagainya, dan lahan parkir dan segala macam. Biasanya kita kekurangan lahan parkir dan segala macam. Makanya setelah kita terpilih, kita akan buka semua kebobrokan birokrasi yang ada di IAIN misalnya, supaya para petinggi-petinggi yang ada di kampus lebih peka dan sadar bahwasanya harusnya mahasiswa yang diprioritaskan oleh para petinggi-petinggi yang ada di kampus, tidak memikirkan posisi dan jabatan para petinggi-petinggi. Berarti akan membongkar kebobrokan birokrasi seperti yang tadi diucapkan. Kalau menurut Bang Fauzan? Kalau saya intervensi intervensi kampus untuk pemilihan dema. Saya sangat menyayangkan sekali ketika hal itu benar-benar terjadi. Makanya pada suatu saat ini mahasiswa itu benar-benar harus peka terhadap demokrasi yang ada. Kalau kita berbicara demokrasi, bahwasannya demokrasi adalah menempatkan rakyat di tahapan tertinggi. Kalau di tahapan mahasiswa adalah menempatkan mahasiswa di tempat yang tertinggi. Karena apa? Karena situasi dan kondisi pada saat ini mahasiswa harus benar-benar peka dengan keadaannya. Karena ketika ada permasalahan yang ada, minim sekali mahasiswa untuk memberikan saran, kritik. Padahal hal inilah yang menjadikan momentum untuk kampus kita ini benar-benar menjaga demokrasi yang baik. Ketika hal ini sudah terlaksana dan terjadi, mahasiswa peka terhadap demokrasi yang ada, mahasiswa peka terhadap situasi dan kondisi, menjadikan kampus aman dan damai. Itu adalah tujuan kita bersama. Karena mahasiswa bukan hanya belajar, bukan hanya menempatkan dirinya kepada kampus ini, tetapi mahasiswa juga paham akan agen of change-nya dan agen of control-nya. Perubahan seperti apa yang harus benar-benar dilaksanakan, perubahan apa yang benar-benar harus dilakukan, sehingga ketika ada sesuatu yang menjengkelkan, mahasiswa harus paham, peka terhadap hal-hal tersebut, sehingga keterbukaan kampus kita itu benar-benar menjaga demokrasi yang ada. Pada intinya menempatkan demokrasi pada tahapan yang di atas itu adalah sebuah momentum mahasiswa untuk menjaga alur demokrasi. Baik, ketika berbicara tentang kepekaan mahasiswa, bagaimana langkah dari abang-abang sekalian ketika kepilih menjadi wakil ketua dan ketua DEMAI untuk menyadarkan bahwa mahasiswa itu tidak boleh apatis akan hal-hal tersebut? Kita akan nanti membuat ruang-ruang, wadah-wadah supaya mahasiswa itu lebih aktif, lebih produktif, lebih inovatif lah dari berpikirnya kawan-kawan. Sehingga nanti setelah kita membuat ruang-ruang seperti itu atau wadah-wadah di situ, mahasiswa tidak apatis lagi kayak gitu. Mahasiswa kan sekarang udah mengalami stagnasi kayak gitu, mengalami jalan di tempat. Makanya nanti setelah kawan-kawan tahu bahwasanya birokrasinya berjalan tidak teratur dan segala macam, mahasiswanya sekarang udah ditindas dan segala macam gitu, tentu mahasiswa harus bisa berpikir bahwasanya bagaimana cara jalan keluarnya, lewat mana. Makanya setelah kami terpilih nantinya untuk pada mahasiswa semuanya, makanya pilih kami. Setelah kami terpilih nantinya, kami akan sampaikan bahwasanya kami akan merangkul semuanya, baik dari MPS, DEMA fakultas, SEMA fakultas, UKM dan UKK, untuk menyerap semua aspirasinya, sehingga kita untuk audiensi ke para pimpinan, kita membawa data yang konkret, tidak data yang abal-abalan, sehingga data yang kita sampaikan benar-benar hak dan aspirasi mahasiswa. Baik. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih host untuk menyampaikan apatisme dari mahasiswa. Nah, kalau saya menanggapi bahwasannya apatisme mahasiswa itu
kurang diberinya ruang. Baik. Kurang diberinya ruang terhadap kondisi yang ada pada saat ini. IAIN ketika mahasiswanya diberi ruang diskusi, ruang pembelajaran, ruang publik, ruang untuk menyalurkan segala pendapat situasi, maka ketika mahasiswa itu dijadikan aktif, maka mahasiswa itu tidak mungkin apatis. Apatisnya mahasiswa, kurangnya diberi ruang pada suatu saat. Masuknya mahasiswa di IAIN hanya pikirannya kuliah belajar. Tapi ruang apa yang harus diberikan kepada mereka? Bukan hanya berbicara ruang belajar mereka yang aman dan enak. Bukan hanya berbicara tentang aspeknya yang damai, tapi juga berbicara ruang kehidupan mahasiswa untuk mencapai untuk mencapai cita-citanya. Minat dan bakatnya mahasiswa itu benar-benar harus dibutuhkan. Dari ruang diskusinya, pola membacanya, pola aktifnya, pola berbicaranya, sehingga benar-benar teratur mahasiswa ini. Sehingga itu adalah PR kami untuk menjadikan mahasiswa itu menjadi bukan mahasiswa yang apatis. Saya sedikit bercerita Kak bahwasannya saya mempunyai kawan saya ini apatis. Ketika diajak ruang diskusi dia tidak mau. Tapi ketika hal ini dibuktikan, kita memberikan dia ruang untuk berbicara, ruang untuk mereka diskusi. Bahkan kawan saya sekarang untuk membaca buku, bukan hanya buku yang dibaca, tapi cara menganalisa sesuatu dia paham. Ketika hal ini sudah diberikan ruang terhadap mahasiswa diberikan ruang untuk skala prioritasnya, mahasiswa itu benar-benar aktif. Berjalannya mahasiswa itu untuk pola pikir dan bakat untuk dikembangkan. Mungkin itu. Makanya nanti sebenarnya setelah kami terpilih, kami akan menciptakan wadah-wadah atau ruang-ruang supaya kami bisa melahirkan para tokoh-tokoh, ya kan? Di IAIN udah banyak tokoh. Kami bakalan melahirkan tokoh-tokoh dari mahasiswa melalui ruang-ruang yang kami buat nantinya. Saya meyakini itu bahwasannya mahasiswa ini bukan apatis. Dalam kurangnya ruang. Benar-benar kekurangan ruang. Ya, banyak forum, yang tempat. aktif, banyak yang kritis. Ya, betul. Tapi kurangnya ruang tadi, ketika diberikan ruang tadi, mahasiswa Kurangnya wadah untuk kurangnya mereka wadah. aktif. Ya betul. Biasanya mahasiswa itu kan aktifnya di dalam kelas. Baik. Di luar kelas tuh mereka tidak ada wadahnya. Mereka bingung Ya, kemana. bingung cari wadah Jadi, gimana. Akhirnya mahasiswa itu ke warung kopi, Baik. ya kan, ngerjakan tugas biasanya ya kan. Saya tidak buka lah semuanya gitu. Ngerjakan tugas dan segala macam. Artinya kalau kita menciptakan, ya kan, di luar mereka belajar di kelas, aktif di kelas, kita bakalan membuka ruang-ruang di luar kelas. Karena kan gini, mahasiswa memiliki kemampuan di akademisi maupun non akademisi, non akademik maupun akademik. Makanya kami bakalan menciptakan ruang di non akademik. Selain kalau di akademik udah terstruktur kayak gitu. Gitu. Ketika telah terstruktur oleh institut sendiri, maka abang-abang ini akan menciptakan ruang yang non akademik di luarnya. Ya betul. Oke, baik. Setelah kita berbicara tentang apatisme mahasiswa dan lain sebagainya, mungkin kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Sobat Warta semuanya, kembali lagi di meja redaksi. Tadi kita telah berbicara banyak tentang visi misi, apatisme mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin berbicara tentang demokrasi. Kampus kita ini telah mengalami aklamasi selama 2 tahun kurang lebih ya. Bicara tentang demokrasi.
Bagaimana sih tanggapan dari abang-abang sekalian akan aklamasi dan terbitnya demokrasi setelah itu? Kalau saya sih sebelumnya menyayangkan gitu. Saya belum pernah nyoblos langsung Baik. ketua DMAI langsung, belum pernah sampai saat ini. Mungkin tahun ini saya bisa menyoblos ketua DEMA langsung. Baik. Kayak gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya saya masuk di tahun 2020 sampai 2023 itu belum ada pesta demokrasi seperti saat ini. Makanya kami ingin menciptakan pesta demokrasi ini supaya mahasiswa-mahasiswa itu lebih peka bahwasanya pentingnya ada demokrasi di kampus. Karena demokrasi yang ada di kampus itu skalanya cukup kecil. Baik. Setelah kita keluar dari mahasiswa, kita bakal menemukan demokrasi yang skala cukup besar, ya kan? Kemarin kita sudah mengalami demokrasi yang skala cukup besar kayak gitu. Mahasiswa, peran mahasiswa apa sih sebenarnya kemarin? Waktu demokrasi di 14 Februari, perannya mahasiswa apa sebenarnya? Saat pilpres ya. Saat pilpres, pemilu lah bahasanya kayak Iya, gitu. semuanya. Semuanya. Baik-baik. Nah makanya sebelum kita mengetahui demokrasi yang skala besar, kita harus bisa mengetahui skala kecil. Bagaimana, ya kan, sistematika pemilihan, gitu kan. Bagaimana nanti KPRM sama Panwasram untuk mensosialisasikan dan segala macam. Bagaimana mahasiswa mengawal adanya kecurangan, ya kan, adanya tindak-tindak intervensi dari pihak-pihak yang terkait dan segala macam. Itu yang bakalan ngebuktikan mahasiswa peka atau tidak. Itu demokrasi yang ada di kampus skala kecil lah kayak gitu. Makanya untuk saat ini kami ingin mahasiswa itu untuk lebih peka, karena pada saat ini kawan-kawan berhak untuk memilih siapa pemimpin yang bakal memimpin kawan-kawan 1 tahun ke depan, ya kan? Kawan-kawan harus menggunakan hak suaranya betul-betul. Kawan-kawan jangan dengarkan intervensi dari luar, ya kan? Kawan-kawan harus memilih pemimpin yang benar-benar ingin memimpin mahasiswa, kayak gitu. Jangan memilih pemimpin yang tidak ingat dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Gitu. Baik, ketika demokrasi setelah aklamasi, menurut Bang Fauzan sendiri bagaimana? Oke, sama juga untuk menyayangkan akan adanya aklamasi pada tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya Merusak akan demokrasi yang ada di IAIN. Pada saat ini terjadilah demokrasi. Kalau kita berbicara demokrasi, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa menempatkan rakyat pada pondasi tertinggi. Pada saat ini kita menempatkan mahasiswa pada pondasi yang tertinggi. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sesuatu kondisi sesuatu hal yang harus kita perjuangkan, kita benar-benar memihak kepada mahasiswa. Pada intinya mahasiswa jangan pernah apatis. Apatis itu tidak menghiraukan sesuatu. baik. Kuliah, pulang, kalau enggak pulang ngopi, kalau enggak ngopi main. Pada saat ini terjadi demokrasi yang ada, yang lalu aklamasi, sekarang terjadi demokrasi. Maka pada saat ini saya meminta kepada mahasiswa, menghimbau kepada mahasiswa bahwasanya kita harus menanamkan sikap demokrasi yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki sistematis yang ada di IAIN, untuk menjalin hubungan yang baik terhadap kampus, untuk mengedepankan nama kampus, bangga loh terhadap nama identitas di kampus. Ketika memakai alma mater IAIN, mahasiswa tidak lagi, oh aku bukan anak IAIN, tapi jadikan situasi dan kondisi bahwasannya ketika dia memakai alma mater IAIN dan melambangkan nama IAIN, mereka bangga. Ini loh kampusku. Ini loh menjadi pondasi kita, pondasi besar-besaran. Pada situasi pada saat ini, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk menjaga demokrasi yang ada di IAIN Pontianak, untuk menjadikan kampus ini aman, damai, dan memilih pemimpin-pemimpin yang selalu memihak pada mahasiswa. Bukan hanya skala kecil, yang saya bilang bukan hanya skala kecil, tapi skala besar.
kerjasama stakeholder yang di bawah dan kerjasama stakeholder yang di atas itu penting, menjaga demokrasi, menjaga situasi, karena sesuai dengan visi dan misi yang ada di IAIN, kampus aman dan damai. Terima kasih. Baik, itu adalah jawaban atas demokrasi setelah aklamasi. Mungkin kita telah sampai di segmen terakhir. Sebelum kita tutup acara talk show kali ini, kita akan meminta closing statement dari abang-abang masing-masing sekalian. Mungkin dimulai dari abang. Jangan sia-siakan demokrasi pada saat ini. Kita harus kawal-kawal demokrasi pada tahun ini. Saya berharap para mahasiswa untuk memilih pemimpin yang benar, yang bisa memberikan pada mahasiswa hak dan kewajibannya, dan juga bisa memberikan mahasiswa fasilitas-fasilitas, dan juga bisa memberikan atau bisa menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, sehingga suara kalian menentukan pemimpin untuk tahun selanjutnya. Terima kasih. Pemimpin bukan hanya tentang jabatan, tapi pemimpin ini berbicara tentang gimana cara berpihak kepada seluruh yang ada di IAIN. Ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, gimana mencari solusinya, memberikan ruang terhadap mahasiswa itu penting untuk terlaksana. Pesan saya, closing statement saya, bahwasannya menjaga demokrasi pada saat ini penting untuk memperbarui situasi dan kondisi yang ada di IAIN. Karena hal seperti ini kita butuh perubahan, butuh memperbarui sistematika yang ada antara mahasiswa dan sivitas akademika, harus sinkron, harus dilibatkan, harus benar-benar menjadi aspek damainya kampus kita. Karena kalau kita berbicara pemimpin bukan hanya tentang jabatan, tapi yang berpihak kepada situasi dan kondisi yang ada di IAIN. Terima kasih. Baik, itu adalah closing statement dari calon DMAI kandidat nomor 02. Mungkin saya Olin di sini pamit undur diri, tapi sebelum itu saya akan mengatakan bahwa untuk teman-teman semua, untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing dan jangan ada yang sampai golput ya. Karena masa depan IAIN ini ada di tangan kalian. Dan juga untuk Sobat Warta semuanya, jangan lupa untuk menyaksikan dan selalu menunggu konten-konten selanjutnya yang ada di YouTube LPM Warta. Saya Olin, pamit undur diri.